bulan sabit, ya. Terus nanti kita peras, enzimnya itu akan dicampurkan ke dalam tangki tersebut yang berfungsi menjadikan curdling. Curdling itu bahasa Indonesia artinya membuat susu tersebut mengental. Tanpa proses pengentalan tidak akan terjadi keju, ya. Jadi susu akan terus saja encer. So curdling is a very important part, sangat penting buat pembuatan cheese. Tidak jauh dari Zurich, sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kereta, sebuah kota yang terkenal dengan kejunya dan perlu untuk kamu kunjungi adalah Appenzell. Hari ini Arjuna siap mengantarkan awal kelezatan yang terkenal di Swiss, daging sapi nan segar dan keju nan lezat. Oke, sekarang kita ada di daerah Stein, yang artinya daerah batu. Ini adalah di area Appenzell, countryside daripada St. Gallen, ya. Hey, Oliver. Hey, Juna, how are you? Good, Welcome. I'm good. Hi. Yeah. So this is Sepp. This is the farmer. Say again? Yeah. Sep? Sepp. Sep. Sepp. Yes, exactly. Okay. So he will show you something very special in What his is farm. this? What's so special? He has the most happiest cows in Switzerland because he gives them a massage. You mean a massage? A massage, yes. Okay, so Sep yang punya peternakan di sini dan mereka ini di sini jual daging, ya, terutama daging sapi, ada juga domba dan lain sebagainya. Tetapi menurut Oliver, sapi di sini adalah the happiest cow, sapi yang paling happy di semua Switzerland karena sapi ini biasa dipijat. So can we Yeah? see where's the cow? Yeah, you're not only seeing, you can only do it. Do what? The The massage? massage. Oh, okay. You will do this. All right, let's go, let's go. Okay. Where are we going? Sepp, the zeigt just du den Weg Ja. vom Stall. Können wir, hä? We just follow him, yeah? Okay, follow him. Desa Appenzell di Swiss ini memiliki pemandangan perbukitan yang indah. Terkenal dengan adat dan tradisi pedesaan yang khas dan tidak ketinggalan produk yang berasal dari sapi. Hä? Ya, tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan Oliver and Sepp waktu kita jalan ke sini. Jadi di sini ini sapi-sapi ini tentunya harganya jauh lebih mahal daripada harga daging sapi di sini pada umumnya karena mereka got special treatment, ya. Dikasih makannya juga beda dan juga di massage. Nah, di sini ada similarities dengan Kobe beef yang kita tahu Wagyu dari Japan, tetapi di Switzerland ada peraturan bahwa animal rights and stuff like that gitu tidak boleh mereka di cages, mereka harus bisa jalan-jalan. Tetapi memberi makannya hampir sama dengan banyak mineral dan vitamin tambahan, ya. Jadi ini dikasih makannya adalah ampas dari proses pembuatan bir, tetapi bukan birnya, ya, ampasnya. Kita sebutnya malt, barley, and wheat, ya. Tapi untuk mendapatkan malt itu adalah hasil proses dari barley, which is jelai, atau wheat, gandum, setelah diproses, dipanaskan dengan air 30 derajat Celcius, dan lalu dikeringkan itu menjadi malt. Nah, itu tadi yang awalnya. Are you gonna show me how to massage? Yes. Good time. Yeah, it's okay. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. Okay. So let's go. What Those do we people, need? huh? Okay. Need You will, boots? you will get some boots, Oh, yeah, and yeah. then you have to go inside here. I'm gonna go inside. Yes. Oke, jadi sekarang saya akan ganti sepatu boots, ya. Biasa boots hujan wak kalau masuk air. Dan akan masuk ke dalam kandang sapinya. Dan wow, we'll see. Massage. Di sini saya sudah siap dengan boots, boot hujan. Dan saya memakai baju traditional Switzerland farmer. So, oh, farmer shirt. Awesome. So, can you show me that, please? Das ist, einerseits ist es fürs Wohlbefinden der Rinder. Die Rinder haben das auch sehr gern. They Dann really ist- like it. Dann ist Bierhefe ist aber auch ein haarpflegerisches Mittel. Also mit dem tun wir auch die ganze Fellpflege sicherstellen. Wir kennen ja auch Bier-Shampoo. Oder Bier ist auch in der Kosmetiklinie eigentlich
wird das auch viel verwendet. Ya, jadi bisa dilihat ya. Sapi-sapinya itu ternyata memang senang juga dimassage ya. Cairan tadi itu bagus buat furnya, buat bulu-bulu sapi ini. Karena dari cairan tersebut juga biasanya bisa dibuat shampoo. Which is ini jadinya kayak seperti sampo daripada bulu-bulu sapi ini. Saya akan coba pijit. So where do I go? This one? Maybe here, Birthday show. or maybe here. Tidak kalah dengan sapi di Jepang, di Kabir Farm ini, sapi-sapi juga mendapatkan pelayanan spesial untuk mendapatkan hasil daging yang sempurna. Sapi yang diberi makanan spesial berupa ampas bir dan dipijat ini terbukti menghasilkan daging yang lezat dan tekstur yang lembut serta bernilai jual tinggi. Satu bagian lagi dari sapi yang sangat populer here in Switzerland adalah cheese, ya, dari susunya, di mana kita akan coba gali lebih dalam lagi. How to make cheese in Switzerland and what's the best cheese, keju yang terbaik berdasarkan regionnya. Okay, so I'll see you there. Orang yang bisa makan ini, kalau menurut saya, they know their cheese. Ya, people that love this cheese, I bet you they know their cheese. Oke, sekarang kita udah tiba di Appenzeller. Jadi daerahnya, area masih di Appenzell, dan ini adalah tempat pembuatan the best Swiss cheese yang Appenzeller cheese actually ya. Di sini akan dijelaskan gimana cara membuat cheese tersebut, cheese wheel yang besar itu sebesar 7 kilo. Dari region sini, Appenzell, dan Oliver akan menjelaskan, introduce me to the lady here, right? Yes. Yeah. So we'll see. Let's go. So, welcome Oh, hi. to the Appenzeller Julia. Show Dairy. My name is Christina. Christina, Oliver. Hello, nice to meeting you. meet you. nice to meet you. So he wants to learn something about your cheese. Okay. Can you tell him some secrets, maybe? Ooh, this is very difficult. But we But- could start with the cheese Yeah, production if you like. you can kind of guide me, like what process is that? What process is this? Is that Yes. is that cool? Yes, of course. I Okay. could show you because it's a show dairy. It is. Okay. So, please follow me. Jadi di sini memang pabrik pembuatan cheese dari dia masih susu sapi menjadi cheese wheel ya, yang besar itu. Selain dia produksi, memang ini didesain untuk menarik turis ke daerah Appenzell ini. Ya, jadi memang banyak. Tadi saya juga lihat ada bus-bus untuk turis melihat di sini proses pembuatannya. Oke. So the cheese production starts with filling the vat with 6,000 liters of milk, Oke. and out of which we produce about 80 wheels of cheese of 7 kilos each. How many time a day you fill this up? So between 3 and 5 Five. times per day, we have a production cycle And 6,000 liter is Yes. from how many cow? from 240 cows. 240 cow. Every production cycle. Every production yes. cycle. Oke. Yes. So, jadi saya perlu menjelaskan bahwa di Switzerland ini mereka sangat cinta produk lokalnya ya. Jadi mereka saling membina, membangun community masing-masing. Di sini juga untuk membuat cheese ini, susu yang diperlukan adalah susu dari original brown cow. Original brown, Brown. Swiss brown or original brown cow. Oke. Yes. Nah, sekedar aja perlu diketahui bahwa di tangki ini susu yang segar itu 6.000 liter itu prosesnya dicampur dengan acid lactic ya, bakteria asid laktik yang akan berfungsi menjadikan susu tersebut kejunya menjadi matang ya, ripening. Nah, dan ditambahkan juga semacam enzim dari sapi yang masih bayi, dan sapi tersebut harus masih menyusui. Jadi dia memproduksi semacam enzim di bagian perutnya
yang bentuknya seperti Like a half moon, yes, seperti half yes. moon, seperti bintang bulan sabit, ya. Terus nanti kita peras, enzimnya itu akan dicampurkan ke dalam tangki tersebut yang berfungsi menjadikan curdling. Curdling itu bahasa Indonesia artinya membuat susu tersebut mengental. Tanpa proses pengentalan tidak akan terjadi keju, ya. Jadi susu akan terus aja encer. So curdling is a very important part, sangat penting buat pembuatan cheese.